Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Fauzia dari Prodi PGMI semester 1. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ujlah dan halwat. Yang pertama, ujlah. Ujlah secara etimologi berasal dari kata ajala yajilu, mengikuti wajan fa'ala yaf'ilu yang artinya meninggalkan atau menghindari. Sedangkan secara terminologi adalah menjauhkan diri dari pergaulan manusia dengan tujuan tidak menyakiti mereka. Sekaligus bukan berarti memutuskan hubungan dengan masyarakat. Yang dimaksud melakukan ujlah di sini adalah untuk mengasingkan diri dari masyarakat karena dirinya merasa kotor dan tidak menularkan kepada mereka agar tercapai ketenangan jiwa dan pikiran jernih yang tidak tercemar oleh tipu daya keinginan duniawi. Bagi pelaku tasyawuf atau salik pada tahap awalan, seharusnya melakukan ujlah sebagai bentuk merupakan pertanda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diakhiri dengan khalwat untuk menyatakan damainya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ujlah adalah menjauhkan diri dari pergaulan manusia dengan tujuan supaya dirinya bisa lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, ujlah memiliki manfaat yang sangat penting bagi orang lain, khususnya bagi diri kita sendiri. Di antaranya, yang pertama, adanya waktu luang untuk sangat merasa dan nyaman dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bermeditasi, beribadah dan lain sebagainya. Kedua, terbebasnya diri dari ghibah, riya, asyukut, min al-amri bi al-ma'ruf, an-nahi al-munkar dan akhlak yang tercela. Ketiga, terbebas dari fitnah, permusuhan antar sesama orang. Keempat, terbebas dari kejahatan manusia. Dan kelima, terbebas dari melihat kemaksiatan. Di samping banyaknya manfaat ujlah di zaman modern, tidak menutup kemungkinan akan adanya urgensi dalam ujlah. Berikut ini ada beberapa urgensi yang terjadi jika kita melakukan ujlah. Yang pertama, orang berujlah secara tidak langsung tidak dapat terlibat dari proses belajar mengajar. Kedua, orang melakukan ujlah tidak dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir, orang yang melakukan ujlah tidak dapat melihat diri sendiri dan membimbing orang lain. Yang kedua, pengertian khalwat. Makna lugawi dari kata khalwat yang berasal dari kata khala yakhulu, mengikuti wajan fa'ala yaf'ulu yang artinya sepi dari orang atau kondisi di mana tidak ada orang lain, sehingga tidak tepat bila khalwat diartikan menjadi duduk berdua secara fisik. Yang lebih tepat adalah bersepi-sepi dari kehadiran orang lain. Memang beda pengertian khalwat dalam syariat dan tasawuf. Khalwat kerap kali dianggap sebagai berdua-duaan dengan lawan jenis, bukan tanpa ada orang lain dan tanpa ada keperluan syar'i. Khalwat secara istilah adalah menyendiri dan secara melatih untuk berserah diri dengan melepas segala ketergantungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena siapapun yang belum bertawakal maka hidupnya tidak bahagia. Dalam rangka ibadah dan zikir seperti kegemaran Nabi Muhammad SAW, sangat sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sering mengasingkan diri di Gua Hiro. Disusul khalwatnya selama beberapa hari ketika keputusan wahyu, sebagaimana perkataan Imam Nawawi, yaitu al-khalwatu sya'nut sholihina wa ibadillahil arifina. Artinya, khalwat adalah kebutuhan orang-orang solih dan hamba-hamba yang raib. Khalwat merupakan tradisi kuno, bahkan sangat kuno, yaitu khalwat dalam arti mengasingkan diri dari semua makhluk